Selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali memuji dan beribadah di hadapan Tuhan. Mari saya mengundang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mengambil waktu teduh. Ibadah kita pada siang hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita pujikan satu pujian kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Kasih Allah telah berdosa yang mengutus anaknya. Dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa, kan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, sungguh kami bersyukur pagi ini di hadapan Tuhan. Kami boleh kembali dalam ibadah kami. Tuhan tolong kami, biarlah setiap kami boleh fokus dalam ibadah kami siang hari ini. Tuhan ampuni kami dalam segala keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami sehingga kami layak untuk datang di hadirat Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pelayanan kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang berkenan dan Tuhan yang menyertai kelancaran kami. Baik itu internet maupun juga alat-alat yang kami gunakan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adikku dipersilahkan duduk kembali. Ini sudah masuk bulan Februari gitu ya adik-adik, maka sering dikaitkan dengan bulan kasih sayang, mendekati Valentine. Kita memandang pasangan kita, kamu adalah cinta sejati saya. Tapi mari kita renungkan, siapakah cinta sejati kita yang sesungguhnya? Cinta sejati kita adalah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita pujikan pujian Cinta Sejati.
ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentang sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari kita pujikan sekali lagi. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari adik-adik yang terkasih, kita merasakan cinta kasih yang dari Tuhan. Mari kita juga mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Adik-adik dipersilahkan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adikku dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini bertema, ada apa dengan cinta? Kita seringkali melihat mengapa Tuhan begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita. Dan mari kita terus mengingat bagaimana kasih Allah itu telah terbukti dalam kehidupan kita. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Sylvester Berek. Kita akan pujikan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Aku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini boleh bersama-sama memuji Tuhan, boleh bersama-sama bersukacita karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan juga bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan kami keseriusan, sungguh-sungguh untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan di dalam diri kami, menolong kami, menuntun kami
untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan melakukan di dalam kehidupan kami. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Sekali lagi, shalom adik-adikku yang sekasihi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, ya. Tema yang sangat menarik untuk kita yang masih remaja dan tentu untuk kita semua, yaitu ada apa dengan cinta, ya. Ada apa dengan cinta? Mari sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita untuk perenungan pada siang hari ini. Ya, di dalam 1 Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, rekan-rekan yang saya kasihi, baik yang di rumah dan juga yang di dalam ruangan ini, seperti tadi yang sudah disinggung oleh liturgis kita, bahwa umumnya ya sudah menjadi sesuatu yang umum, bulan Februari setiap tahunnya itu identik dengan bulan kasih sayang atau bulan penuh cinta. Seperti itu ya. Itu tepatnya pada tanggal 14 Februari itu semua orang berlomba-lomba mengungkapkan kasih sayangnya, mengungkapkan cintanya dengan caranya. Seperti itu. Ada yang misalkan kasih coklat gitu ya. Ada yang bisanya kasih bunga. Ada yang juga mungkin mengajak orang yang dikasihi jalan-jalan, makan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang Kristen, merayakan hari kasih sayang ini? Saya jawabnya boleh. Tetapi sebenarnya begini, adikku yang sekasih, boleh dalam artian begini. Kita melakukan kasih sayang atau mengungkapkan cinta semestinya setiap hari, gitu ya. Bukan hanya pada saat hari Valentine atau bukan hanya pada saat bulan Februari. Kita boleh, tetapi yang saya inginkan adalah kita semestinya lebih dari itu, yaitu mengungkapkan ekspresi cinta atau mengungkapkan ekspresi kasih sayang itu
setiap hari atau setiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang penting adik-adik yang saya kasih. Jadi di sini pada siang hari ini saya tidak sedang melarang kita untuk jangan merayakan, jangan ikut seperti ini. Tetapi yang saya ingin adalah supaya kita lebih jauh, ya, lebih luas. Jadi kasih sayang itu tidak hanya terpaku pada bulan Februari, pada tanggal 14 Februari, tetapi sebagai anak Tuhan semestinya kasih sayang, mengasihi, mencintai itu adalah setiap hari, setiap bulan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat, kita kembali kepada firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan. Kalau kita masuk ke dalam rasul-rasul, kita akan mengenal sebenarnya. Jadi misalkan Rasul Paulus itu identik dengan rasul iman. Bagaimana imannya itu luar biasa gitu ya. Jadi ketika dia sebelum mengenal Tuhan, ya gitu ya. Ya Saulus, dia begitu menggebu-gebu, menganiaya orang percaya, pengikut Kristus. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, tetapi setelah dia ditangkap ya oleh Tuhan, ya ketika di dalam peristiwa di Damsyik, dia mulai berbalik arah. Ya, dia melayani Tuhan, dia menginjili, dia melakukan misi ke beberapa tempat, ke berbagai tempat. Di sana dia mengalami banyak macam tantangan, banyak macam persoalan, pergumulan, tetapi dia tetap bertahan. Maka dia disebut sebagai rasul iman. Lalu kita juga melihat ada rasul yang lain disebut sebagai rasul pengharapan, yaitu adalah Rasul Petrus. Meskipun kita melihat dalam Alkitab firman Tuhan, kitab Injil, di situ menjelaskan bahwa Rasul Petrus pun pernah jatuh, ya, pernah menyangkal Tuhannya, menyangkal gurunya, tetapi kita lihat dia tetap disebut sebagai rasul pengharapan. Lalu berikutnya kita masuk lagi di dalam Yakobus. Yakobus itu disebut sebagai rasul perbuatan. Kalau kita melihat dalam kitab Yakobus, di sana dia menekankan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi di sini kita melihat ada yang saya kasihi, Rasul Yakobus tidak sedang mengatakan bahwa kita harus beriman, harus berbuat baik supaya kita bisa masuk surga. Tetapi di sini Yakobus ingin menegaskan kepada kita, ya, bahwa kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah mengenal Tuhan, kita yang sudah sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, semestinya buah dari keselamatan itu harus tercermin di dalam perbuatan kita. Jadi di sini Rasul Yakobus tidak sedang memfokuskan bahwa kita harus berbuat baik untuk supaya masuk surga, untuk supaya selamat. Tetapi ini adalah bukti dari keselamatan kita itu terpancar di dalam perbuatan baik kita. Lalu kita melihat pada siang hari ini kita membaca di dalam 1 Yohanes. Nah, Yohanes ini disebut sebagai rasul cinta kasih. Ya. Rasul Yohanes disebut sebagai rasul cinta kasih. Itu bukan hanya karena di dalam tulisannya penuh dengan kisah bagaimana Allah mengasihi dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau melihat lebih jauh, ada yang saya kasih di firman Tuhan, di dalam peristiwa ketika Tuhan di atas kayu salib, ya, ketika Tuhan diperhadapkan, ya, di hadapan para imam dan seterusnya sampai di Golgota, sampai di penyaliban, di sana Yohanes tetap mengikutinya. Di sana dikatakan bahwa Rasul Yohanes merupakan salah satu rasul yang kembali ke bukit Golgota. Dia tampil di tempat di mana Kristus disalibkan. Dia berlutut di bawah kaki salib Yesus dengan air mata yang mengalir.
dan dia tidak berbicara satu kalimat pun pada saat itu. Dia menyaksikan semuanya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu Yohanes disebut sebagai Rasul Kasih. Dan kita melihat di sini dalam perikop firman Tuhan yang tadi kita bacakan di dalam 1 Yohanes, ya, pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Di sini kita melihat, adikku yang saya kasihi, di dalam ayat 7 sampai ayat 8, Yohanes berbicara tentang sebuah kasih, ya. Yohanes sedang berbicara tentang sebuah kasih yang kalau dilakukan orang lain bisa tahu orang itu berasal dari Allah, orang itu lahir dari Allah, dan orang itu mengenal Allah. Saya ulangi, adikku yang saya kasihi. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, Yohanes berbicara tentang sebuah kasih yang kalau dilakukan orang lain bisa tahu orang itu berasal dari Allah, orang itu lahir dari Allah, dan orang itu mengenal Allah. Sehingga kita melihat, adik yang saya kasih, di ayat yang ke-7 sampai ayat 8 ini tidak sedang berbicara mengenai kasih yang biasa saja. Ini tidak sedang berbicara mengenai kasih yang kita lihat di dalam kehidupan kita yang sangat biasa saja. Tetapi ini adalah kasih yang bersifat spesifik, dan itu kasih yang berasal dari Allah. Nah, kalau kita melihat di sini, adik yang saya kasihi, tadi saya sudah 2 kali mengulang bahwa ketika kita melakukan kasih, ketika seseorang melakukan kasih, maka orang lain akan melihat bahwa kasih itu, orang itu berasal dari Allah, orang itu lahir dari Allah, dan orang itu mengenal Allah. Nah, adik yang saya kasih begini, teman-teman, untuk tahu seseorang itu, nah kebetulan di sini saya nggak bermaksud menyinggung, tapi maksudnya gini, kalau untuk tahu teman-teman orang Tionghoa itu tahunya dari mana kira-kira? Kalau orang Tionghoa, ya tahunya, maaf kata ya, saya nggak bermaksud ini loh, rasis enggak. Itu dari misalkan matanya sipit gitu ya. Oh, ini berarti orang Tionghoa. Kalau untuk tahu orang Batak, gimana caranya? Tahu aja dari bahasanya. Nggak mungkin bahasa seperti itu orang Jawa Tengah, nggak mungkin. Kalau orang Jawa Tengah itu bahasanya apa? Halus. Maaf mas, kakinya di atas kaki saya. Itu orang Jawa Tengah. Kalau orang Batak gimana? Wah, lebih ini saya tidak bermaksud untuk menjelekkan seperti itu, tapi ini adalah budaya kita. Maksudnya ini adalah dari mana kita berasal gitu ya. Kalau orang NTT itu seperti ini gitu ya. Kalau orang Jawa Tengah itu kalau diinjak kakinya nggak marah-marah seperti orang tertentu gitu. Selalu dibilang, mas mohon maaf, kakinya di atas kakimu, di atas kakiku gitu ya. Maksudnya itu jangan injak kaki saya gitu. Kalau orang tertentu, mas mana matamu gitu ya, kasar. Dari situ kita tahu bahwa oh ini orang Batak. Kalau orang Surabaya logatnya seperti ini. Kalau orang Madura beda lagi. Jadi dari cara mereka berbicara kita sudah tahu bahwa oh ini orang Tionghoa, oh ini orang Batak, oh ini orang Timur, oh ini orang Madura dan sebagainya. Dan di sini pun sama, kita melihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di sana Yohanes mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan kasih, maka orang lain akan dengan sendirinya tahu, wah ini orang berasal dari Allah, wah ini orang lahir dari Allah, dan wah ini orang mengenal Allah. Karena memang teman-teman sekalian saya kasih adalah
identitas orang Kristen. Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan daripada iman orang Kristen. Itulah sebabnya kita dari sini bahwa Rasul Yohanes mengatakan dengan sangat jelas di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Di sana bahwa ketika sebagai orang percaya, ketika dia melakukan kasih, maka sudah semestinya orang di sekitarnya mengenal siapa orang itu, siapa dia. Dia adalah orang yang mengenal Allah, orang yang lahir dari Allah, orang yang berasal daripada Allah. Karena memang kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai anak remaja yang sudah tinggal di dalam Tuhan, kasih adalah identitas dalam diri kita. Kasih itu melekat di dalam diri kita, yaitu di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Di sana jelas bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Lalu di ayat yang ke-8 bagian B, Allah adalah kasih. Ya. Jadi saya harapkan adikku yang saya kasihi, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita, kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, ketika orang menyaksikan, ketika orang melihat, ketika orang mendengar, orang tahu, wah ini orang yang percaya kepada Tuhan, wah ini orang Kristen. Karena perkataannya, karena pikirannya, perbuatannya itu semuanya dipenuhi dengan kasih Allah. Lalu kita melihat adik yang saya kasih di dalam ayat-ayat tadi yang sudah kita bacakan, saya ingin memberikan paling tidak 3 hal penting yang berbicara mengenai spesifik tentang kasih Allah. Yang pertama kita melihat dalam ayat yang ke-8 bagian B. Itu dia berbicara mengenai sifat daripada kasih. Di sana dikatakan apa? Allah adalah kasih. Ya, ini kita perlu tahu ya. Jadi sekali lagi, Allah adalah kasih, tetapi kasih bukan Allah. Nah, ini sebenarnya teks ini dulu saya pernah sempat khotbahkan di Sidoarjo 3 tahun yang lalu. Jadi kita mesti membedakan, Allah adalah kasih, tetapi kasih bukan Allah. Nah, ini penting ini. Maksudnya begini adik yang saya kasih. Ini mungkin agak sedikit jelimat, tidak apa-apa ya. Kalau adik bingung, berarti saya berhasil membuat bingung pada siang hari ini. Kalau adik mengerti, ya bersyukur juga sih. Jadi begini, di ayat yang ke-8 bagian B, Allah adalah kasih. Ini adalah berbicara mengenai sifat Allah. Kita tidak boleh balik bahwa kasih itu adalah Allah. Karena kasih dan Allah itu tidak sama. Ya. Kalau orang memahami bahwa kasih adalah Allah, maka orang itu secara otomatis akan sangat mendewakan kasih, sangat mengagungkan kasih, dan pada saat itu kita sudah salah. Karena kita mesti tahu bahwa kasih itu adalah sifat dari Allah. Kasih itu berada di dalam diri Allah. God is love. Allah adalah kasih. Tetapi saya ulangi, kasih itu bukan Allah. Ketika kita berbicara mengenai Allah adalah kasih, maka kita melihat bahwa di dalam diri ada sifat kasih. Itu sudah melekat. Kasih itu tidak akan pernah dipisahkan dari Allah. Karena di dalam dirinya, di dalam hakikatnya, kasih itu berada. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kasih itu keluar dari diri Allah. Karena Allah adalah kasih. Itu merupakan satu sifat dari Allah yang tidak akan pernah mungkin terlepas dari Allah. Ya, seperti kita melihat dalam misalkan 1 Korintus, di sana kita mengenai kasih.
Kasih itu murah hati, ya, lemah lembut, dan sebagainya. Semuanya itu adalah sifat Allah yang melekat pada diri Allah, yang pada diri Kristus, yang tidak akan pernah mungkin terpisahkan dari diri Allah. Jadi hari ini kita mulai melihat bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu melekat pada Allah karena itu adalah sifat Allah yang tidak akan pernah mungkin dipisahkan atau terpisah dari Allah. Tetapi kasih itu bukan Allah. Jadi itu penting. Itu di ayat yang ke-8b. Jelas di sana apa? Sebab Allah adalah kasih. Ini berbicara mengenai sifat yang melekat pada diri Allah. Lalu kita melihat di bagian yang kedua, bukti kasih Allah. Di dalam ayat yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi ini adalah bukti kasih Allah, yaitu Allah telah mengutus anaknya, ya, putra tunggalnya satu-satunya ke dalam dunia ini. Ini adalah bukti daripada kasih Allah. Dari sini kita melihat kalau LAI mengatakan apa? Di dalam ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dinyatakan. Ini seolah-olah kasih Allah itu dinyatakan nanti. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, sebenarnya dalam bagian ini, dalam bahasa aslinya, ini ingin mengatakan bahwa bukti dari kasih Allah itu sudah dinyatakan, ya, sudah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kalau tadi dalam versi LAI agak rancu, ya, itu seolah-olah nanti kasih Allah itu nanti baru dinyatakan. Tapi kalau kita mau melihat lebih jauh ke dalam bahasa aslinya, penekanannya adalah bahwa bukti dari kasih Allah itu sudah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Adik yang saya kasihi, di sini kita belajar bahwa orang mengasihi itu perlu bukti. Kalau kita melihat kasih sifat Allah, hakikat Allah dalam dirinya, dan kita melihat dalam ayat yang ke-9, di situ adalah bukti daripada kasih Allah, bukti daripada cinta kasih Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus saya dan saudara, untuk menebus kita yang berdosa. Itu adalah bukti kasih Allah yang sangat tinggi, yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Maka teman-teman saya yang saya kasihi, di sini kita belajar bahwa kasih itu, mengasihi itu perlu bukti. Jadi misalkan adikku yang saya kasihi, kalau di rumah saya mengasihi papa mama saya, buktinya apa? Itu penting. Ditanya, kamu mengasihi papa mamamu enggak? Saya mengasihi. Loh, mana buktinya? Kalau kita mengatakan saya mengasihi, kalau dibilangin, dinasihatin enggak mau nurut. Kalau dibilang belajar enggak mau belajar. Itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kata mengasihi itu hanya di mulut saja. Itu perlu dipertanyakan. Karena tadi di ayat yang ke-7 dan 8 itu jelas penekanan Yohanes. Semestinya ketika engkau melakukan kasih, orang lain akan melihat bahwa engkau dari Allah, lahir dari Allah, dan memang dari di dalam Allah. Kita melihat contoh yang serius di sini ayat yang ke-9. Itu adalah bukti bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal berinkarnasi menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Itu untuk kita karena dia mengasihi kita. Maka di sini kita mau melihat bahwa
kasih Allah itu ada buktinya. Kalau kita mau terapkan di dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, saya mau katakan, kasih itu, mengasihi, mencintai itu perlu bukti. Ya, kalau hari ini kita mengatakan bahwa saya mengasihi papa mama saya, maka itu harus dibuktikan. Kasih kita itu jangan hanya di mulut. Kalau saya mengasihi Tuhan saya, itu pun harus dibuktikan. Saya mengasihi Tuhan, tapi tidak pernah ikut, misalkan kebaktian online seperti ini, live streaming. Ya, sebelahnya buka live streaming, sebelahnya main game. Allah tidak mau begitu. Itu namanya kasih yang mendua hati. Tidak, kita harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Allah, mana buktinya? Buktinya adalah kita harus taat kepada Allah. Kita harus, kalau ada persekutuan, ada kebaktian, kita mau bertumbuh bersama. Misalkan hari Sabtu gitu ya, jam 5 atau jam berapa ada diskusi, karena kita mengasihi Allah, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin bersekutu, ingin erat, maka kita ikut. Itu namanya salah satu contoh bukti daripada kita mengasihi Allah. Termasuk tadi orang tua tadi. Kalau kita memang benar-benar mengasihi orang tua kita harus buktikan. Jangan hanya di mulut. Tadi yang saya kasihi, saya mau sedikit kesaksian soal bukti. Ini pas hari Valentine ya, tapi biasanya seterusnya lah ya. Saya pernah, dulu saya di kampus, tuh ada kebetulan hari ini ada istri saya. Itu ada saksinya berarti ya. Saya dulu pas hari Valentine gitu ya. Ada Valentine gitu, lalu saya ada uang saku ya. Kan saya membuktikan kalau saya mencintai, mengasihi pacar saya. Sekarang istri ya, dulu masih pacar. Oke. Nah, mungkin ini kebiasaan yang belum pernah, mungkin ada kalau dengar mungkin agak lucu gitu ya. Tapi ini saya lakukan karena saya mengasihi. Saya membuktikan kalau saya mengasihi istri saya. Meskipun kadang-kadang ya begitulah ya, namanya masih proses ya. Nah, begini ada gue. Saya ini di kampus tuh ada uang saku. Uang sakunya itu ya sekian. Saya kumpulkan, lalu saya beli coklat gitu ya. Coklat itu buahnya satu, teman-teman, 12. Jadi bulan Januari, Februari, saya nggak mau. Nanti dipikirnya, kasih sayangnya pas Februari, berarti coklatnya satu. Waktu itu saya enggak, coklatnya 12. Jadi coklatnya 12, Januari sampai bulan Desember, gitu ya. Nah, di coklat itu teman-teman sekalian, saya tulis juga dengan ayat-ayat. Ya kalau orang itu gombal gitu ya, ayat-ayat, saya mengasihi kamu, kamu merpatiku gitu-gitu ya. Ini adalah buktinya, gitu ya. Jadi saya tulis di situ. Jadi setiap coklat itu saya bungkus dengan kertas putih. Lalu di kertas itu saya ketik ada kata-kata, ada firman Tuhannya, ada juga saya cari di internet ya sumber-sumbernya gitu ya. Ungkapan kasih sayang gitu ya. Saya kan bukti mau mengasihi istri saya, mengasihi pacar saya waktu itu ya. Jadi saya tulis. Setelah itu saya cari kotak yang bagus. Saya taruh di kotak itu. Lalu di bagian terakhir itu ada footnote-nya. Saya ngomong gini. Tolong setelah makan coklatnya bungkusnya jangan dibuang. Bungkusnya disimpan aja nanti sampai kita menikah gitu ya. Nanti sampai kita menikah tujukan ke saya gitu. Nah, lalu teman-teman sekalian, saya kasih pada saat tanggal 14 ya waktu itu. Nah, waktu saya kasih ya diterima. Ya nggak tahu kalau suka benda, pokoknya diterima lah ya. Karena kan saya membuktikan bahwa saya mengasihi pacar saya waktu itu. Nah, setelah sekian lama setelah kami menikah, sebelum menikah ya, terus kami pindah pelayanan ke sini, barang-barangnya kan saya yang bawa. Nah, ternyata saya melihat di dalam dos itu masih tersimpan. Itu berarti sudah 5-6 tahun yang lalu. Masih tersimpan rapi di situ bungkusnya. Jadi ada bungkus coklatnya, ada kata-kata manisnya. Tapi isi coklatnya sudah habis. Karena kan sudah berapa tahun pasti sudah habis. Nah, itu maksud saya begini, saya mengasihi
orang yang saya kasihi, saya mencintai orang yang saya cintai, dan buktinya saya memberikan seperti itu. Nanti yang saya kasihi, di sini saya ingin menekankan begini. Kita perlu hati-hati. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini serba maju dan semuanya. Meskipun kita di orang Indonesia ini ya, kita yang hidup di Indonesia ini memang kita, misalkan saya sempat tanya ya, kalau lain itu dari Korea Selatan, kalau WeChat itu dari China, kalau Facebook dan WA itu dari mana? Dari Amerika. Indonesia punya apa? Gak punya apa-apa, tapi Indonesia punya semua. Line punya, WA punya, mungkin WeChat pula punya, Facebook punya, semuanya punya gitu ya. Meskipun Indonesia nggak menemukan tapi memiliki gitu ya. Nah kadang-kadang orang-orang memakai seperti ini untuk menghilangkan buktinya, apalagi yang masih pacaran gitu ya. Kalau kokonya bilang, Meme, kalau kamu mencintai saya, buktikan cintamu. Akhirnya si memenya itu takut diputusin. Buktikan aja sekarang. Mulai melakukan hal yang tidak benar. Itu kan bukti, pingin bukti. Oh itu keliru itu adikku yang saya kasih. Lalu dia ngomong, Meme, kalau kamu mencintai saya, buktikan cintanya. Ayo kita seperti ini, melakukan dosa, zina dan sebagainya. Melakukan perzinahan. Lalu memenya mikir-mikir. Loh, ntar saya kalau nggak memberikannya, nanti saya diputusin. Kan saya harus memberikan supaya dia tidak putusin saya. Nah ini adalah konsep dari bukti yang salah. Kita harus melihat bahwa semuanya itu harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Allah adalah kasih. Itu yang melekat pada dalam dirinya. Tapi di saat yang sama, Allah adalah kudus. Allah menginginkan kita semua pun kudus. Semuanya Allah taruh sesuai dengan porsinya. Iya. Adikku yang saya kasih dalam Tuhan, saya rindu marilah kita semuanya, termasuk kami dalam ruangan ini, kita ingin membuktikan kasih. Kasih itu perlu bukti. Tetapi ingat, bukti yang kita buktikan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus wajar. Tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Itu penting. Dari sini kita melihat, kita belajar pada siang hari ini. Saya rindu ketika adik sekalian, teman-teman remaja mengatakan mengasihi papa mama. Mari buktikan kasih itu dengan menuruti, dengan mengikuti, dengan taat semua yang dikatakan oleh orang tua kita, oleh papa mama kita, sepanjang itu sesuai dengan firman Tuhan. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita akan taat kepada mereka. Tetapi kalau misalkan mereka bilang, oh kamu mencuri, ya jangan. Itu kita perlu gumulkan. Itu perlu kita tolak. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, maka kita pun harus hidup dekat dengan Tuhan. Di dalam persekutuan, di dalam ibadah, ya, di dalam pertemuan remaja, kita mau bertumbuh bersama, mau dekat dengan Tuhan. Karena itu adalah bukti daripada kita mengasihi Allah. Karena kalau kita melihat di sini, Allah jelas-jelas memberikan bagaimana bukti Allah mengasihi kita. Yaitu Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita sebagai penebusan. Membebaskan kita dari belenggu dosa. Lalu di bagian yang terakhir, adik-adikku yang saya kasih, ada inisiatif Allah. Nah ini yang berbeda dari yang lainnya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa saya memberikan coklat kepada kekasih saya, kepada pasangan saya, itu karena timbal balik. Karena dia pasangan saya, maka saya memberikan coklat. Ya. Karena dia orang tua saya, maka saya turut taat. Tapi kalau kita melihat di sini teman-teman sekalian, kalau ini adalah kasih yang berbeda, cinta kasih yang berbeda yang Allah tawarkan kepada kita.
Yaitu bahwa ketika Allah mengasihi kita, itu adalah inisiatif dari Allah. Satu pihak. Jadi kita tidak sebenarnya di bagian itu, kita sebenarnya tidak punya kontribusi. Tetapi Allah yang terlebih dahulu berinisiatif datang ke dalam dunia untuk mengasihi kita. Yaitu di ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, inilah kasih yang saya katakan spesifik. Kasih yang ditawarkan lebih daripada definisi kasih, cinta kasih di dalam dunia ini. Kalau di dalam dunia ini kasih penuh syarat. Kasih menuntut timbal balik. Ya, kasih dalam dunia kasih penuh banyak macam syarat yang harus dilakukan. Banyak macam ketentuan. Kalau Anda tidak mengasihi saya, ya sudah, saya tidak mengasihi Anda. Kalau kamu jahat sama saya, ya sudah, saya jahat sama kamu. Ini kasih dalam dunia ini. Dan kalau kita tidak perhatikan ini, kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak remaja yang sudah mengenal Tuhan, kita bisa terjebak mengikuti kasih dunia ini. Tetapi kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, kita mau mengikut kepada Tuhan, maka kita melihat firman Tuhan di bagian yang lain apa? Kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang membenci. Ini adalah kasih yang bersifat spesial, kasih yang unik, kasih yang berbeda dengan kasih yang dunia sedang tawarkan. Di dalam bagian 2 jelas Allah menunjukkan kasihnya. Tetapi di bagian ayat 10 ini Yohanes ingin menekankan bahwa kasih yang sedang kita bicarakan di bagian awal itu adalah inisiatif dari Allah. Nah, adikku yang saya kasihi, sebenarnya di dalam bagian yang ketiga ayat yang ke-10 ini yang sebenarnya ingin saya bagikan kepada kita. Ini adalah kasih yang pure, kasih yang murni, kasih yang tidak seperti dunia tawarkan. Kalau Anda mengasihi saya mengasihi Anda. Kalau Anda berbuat baik kepada saya berbuat baik kepada Anda. Kalau Anda semuanya ada maunya, ada hukum timbal balik. Tetapi kalau kita melihat dalam bagian ini, Yohanes dengan bahasa sangat sederhana mengatakan bahwa ada inisiatif dari Allah. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Allah yang berinisiatif datang ke dalam dunia ini untuk mengasihi kita. Nanti yang saya kasihi, ayat 7 ayat yang ke-8 tadi saya kembali lagi. Kalau kita sudah tahu seperti ini, maka kita sudah mengenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Kita ingin memberikan warna yang berbeda dari kasih-kasih yang ditawarkan dalam dunia ini. Ketika ada orang tidak baik kepada kita, mari kita belajar mengasihi mereka. Ketika ada orang yang sepertinya kok menjengkelkan gitu ya, mari kita belajar untuk mengasihi mereka. Karena kita memiliki kasih itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah sudah memberikan bukti kasih itu kepada kita. Allah sudah berinisiatif datang ke dalam dunia untuk mengasihi kita. Dan sudah semestinya sebagai anak Tuhan, sebagai anak remaja, kita semua yang sudah mengenal kasih itu, mari kita praktekkan. Sehingga kita muncul di dalam dunia ini, di dalam komunitas kita, di dalam perkumpulan kita, kita membawa kasih yang lain. Ketika engkau, teman kita, menjelekkan kita
kita tetap mengasihi dia, sambil memberitahu dia, sambil mengarahkan dia. Ketika ada teman kita di dalam perkumpulan kita berbuat jahat kepada kita pun sama, mari kita tetap mengasihi dia, merangkul dia. Kita jangan ikut kasih yang ditawarkan oleh dunia ini. Ada juga saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya harap firman Tuhan yang telah kita renungkan pada siang hari ini menolong kita untuk melihat bahwa ada apa dengan cinta. Itu sesuatu pertanyaan yang sebenarnya mengatakan bahwa di dalam dunia ini cinta itu sangat berbeda sekali. Ada apa dengan cinta? Dalam dunia cinta kasih itu seperti ini. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan di dalam Yohanes 1 Yohanes ini, kita akan mengerti bahwa ada apa dengan cinta. Dunia memberikan cinta dengan syarat, ya, dengan banyak macam aturan. Tetapi kita kalau kembali kepada firman Tuhan di dalam 1 Yohanes tadi, jelas itu sangat berbeda dengan yang dunia tawarkan. Tuhan memberikan bukti, Tuhan memberikan teladan, Tuhan berinisiatif memancarkan kasih itu, memberikan kasih itu. Dan saya rindu adikku yang saya kasih, ketika kita melakukan kasih, orang lain akan tahu bahwa kita berasal dari Allah, kita lahir dari Allah, dan kita mengenal Allah. Allah adalah kasih. Ada bukti kasih Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, karena ada inisiatif yang Allah juga berikan kepada kita. Saya rindu adikku yang saya kasih, biarlah kita boleh mengasihi sesuai dengan teladan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong, biarlah kami boleh melakukan kasih itu di dalam kehidupan kami. Kami boleh membuktikan kasih itu dengan taat kepada orang tua kami dan juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh bersyukur firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa bukti kasih Allah itu sudah nyata dalam diri kita, dan mari kita menyebarkan kasih itu dengan nyata pula di sekeliling kita. Mari kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menggunakan QR code maupun juga transfer ke rekening gereja. Kita bersama-sama menyanyikan kasihnya, berkatnya dan kuasanya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang,
Kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga Tuhan, sungguh kami bersyukur hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong kami, biarlah kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman di hadapan Tuhan. Kami juga terus mau berdoa menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bila kami diizinkan Tuhan untuk memberikan persembahan. Dan Tuhan tolong kami, biarlah kami juga setia mendukung pelayanan Tuhan melalui persembahan yang kami berikan. Berdoa untuk para pengurus yang telah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan kami, biarlah Tuhan yang mampukan dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita akan pujikan Bapa. Terima kasih. Adikku yang terkasih dalam Tuhan, kau telah mendengarkan kebenaran firman hari ini. Ketika engkau berbicara tentang cinta, engkau tahu siapa kasih itu sesungguhnya. Bukan apa itu kasih, tetapi siapa kasih itu. Bila Yesus sang kasih itu memberkati dan memenuhi hidup kita. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, memenuhi hidup kita sekalian dengan cintanya, dengan kasihnya. Dan biarlah itu kita lakukan di sepanjang hidup kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai. Selamat siang adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita juga telah mengadakan ibadah remaja. Dan tema-tema kita di bulan Februari memang sebanyak seputar dengan kasih ya. Jadi tolong di-lip waktunya dengan baik. Lausenda melihat ada beberapa kecenderungan. Ini mungkin mau Imlek ya, Lausenda enggak tahu, tetapi seharusnya juga enggak berkaitan sekali. Karena apa? Ini ibadah. Ya, adik-adik, ayo ajak teman-teman juga untuk konsen, untuk meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, tidak boleh ada main-main. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah main-main di dalam memberikan cintanya. Dan Tuhan Yesus adalah kasih itu sesungguhnya, sehingga Dia tidak bisa tidak mencintai kita. Karena itu ayo kita belajar mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Gabunglah juga di dalam komunitas CYF Junior ini dengan aktif, ya, saling mengasihi. Termasuk acara Zoom 4:30 hari Sabtu. Kemarin cenderungan masih oke, di atas 10 ya, 12 orang. Tetapi ada beberapa yang masih lupa, miss untuk apa?
Ayo coba cari tahu tentang tema-tema yang menjadi PR kita ya. Nggak perlu bingung yang terlalu dalam-dalam, tapi curiosity untuk kita mau belajar firman lebih baik lagi. Ya, hari ini terima kasih kepada Ryan, Tiara, Aurelius ya, yang telah rekan-rekan kalian menyempatkan untuk melayani bersama di tempat ini. Ditunggu juga teman-teman yang boleh seizin orang tua yang mau melayani bersama di tempat ini. Terima kasih juga kepada tim multimedia Koko yang sudah meluangkan waktu dengan baik. Penginjil Dince, penginjil Sylvester dan juga Lause Natania. Juga ada satu lagi yang membantu kita, saudari Foni Billy Stolen, adik dari penginjil Dince, menjadi singer di tempat ini. Terima kasih untuk semua pelayanan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan juga, dan hari Sabtu jangan lupa Zoom bersama ya. Selamat siang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Satu buah pujian yang akan dibawakan oleh Lause Natania. Saya persilakan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti